Selamat datang di channel ini. Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang sebuah boneka yang tidak pernah tidur. Seorang gadis kecil berusia 9 tahun tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Ia adalah Mira. Ia dikenal ceria, penuh imajinasi, dan sangat menyukai boneka. Suatu sore, nenek Mira datang berkunjung membawa sebuah hadiah boneka tua bergaun putih lusuh dengan mata kaca yang berkilau dingin. Boneka ini sudah menemani nenek sejak kecil. Sekarang biarlah ia menemanimu, kata nenek sambil tersenyum samar. Mira menerima boneka itu dengan penuh rasa senang. Ia menamainya Liora. Namun, sejak boneka itu masuk ke rumah, suasana terasa berbeda. Ayah Mira merasa boneka itu menatapnya setiap kali melewati kamar. Sementara ibunya sering mendengar suara seperti kain bergesekan di lorong rumah. Malam pertama, Mira meletakkan boneka itu di kursi dekat ranjangnya. Saat lampu dimatikan, ia sempat melihat mata kaca boneka itu berkilau, seolah tak pernah terpejam. Hari-hari pertama bersama boneka Liora terasa biasa saja bagi Mira. Ia sering mengajaknya berbicara, seolah boneka itu adalah sahabat baru. Namun, orang tuanya mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ayah Mira sering melihat boneka itu berpaling ke arah pintu setiap kali ia masuk ke kamar. Padahal ia yakin sebelumnya boneka itu menghadap ke jendela. Ibu Mira mendengar suara seperti bisikan kecil di malam hari, padahal Mira sudah tertidur lelap. Suasana rumah perlahan berubah. Lampu sering berkedip, udara terasa dingin di lorong, dan jam dinding berhenti tepat pukul 3 pagi. Suatu malam, Mira terbangun dan melihat boneka Liora duduk tegak di kursi. Matanya berkilau seolah memantulkan cahaya bulan. Mira mendekat lalu berbisik, "Liora, kamu tidak pernah tidur ya?" Boneka itu tetap diam, tapi Mira merasa tatapannya semakin tajam. Malam itu rumah terasa sunyi. Angin berhembus pelan dari jendela kamar Mira. Ia sudah tertidur, sementara boneka Liora duduk di kursi seperti biasa. Tepat pukul 3 pagi, Ibu Mira terbangun karena mendengar suara langkah kecil di lorong rumah. Awalnya ia mengira itu Mira yang berjalan mencari air minum. Namun ketika ia membuka pintu kamar, Mira masih terlelap di ranjang. Langkah itu terus terdengar. Tap, 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 menuju ruang tamu. Dengan hati-hati, Ibu Mira mengikuti suara tersebut. Di ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Boneka Liora berdiri tegak di tengah ruangan, menghadap ke arah pintu. Mata kaca boneka itu berkilau dingin, dan gaun lusuhnya bergoyang seolah ia baru saja bergerak. Ibu Mira terpaku. Ia tak mampu bersuara. Saat ia menoleh sebentar untuk memastikan suaminya, boneka itu sudah kembali duduk di kursi, seakan tidak pernah berpindah. Setelah kejadian boneka Liora terlihat berdiri di ruang tamu, suasana rumah menjadi semakin mencekam. Ibu Mira tidak berani menceritakan apa yang ia lihat kepada suaminya. Takut dianggap berhalusinasi. Namun malam berikutnya, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Mira terbangun karena mendengar suara bisikan lembut di telinganya. Kata-kata itu samar namun jelas. "Aku tidak pernah tidur. Aku selalu melihatmu." Ketakutan, Mira menyalakan lampu kecil di samping ranjang. Boneka Liora masih duduk di kursi, tapi posisi kepalanya miring, seolah sedang mendengarkan. Ayah Mira yang terbangun karena suara lampu masuk ke kamar dan melihat putrinya gemetar. Dia mencoba menenangkan Mira. Namun, tiba-tiba lampu kamar padam sendiri. Dalam kegelapan terdengar suara kecil. Bukan suara anak, melainkan suara yang dingin dan menyeramkan. Setelah beberapa malam penuh bisikan dan langkah misterius, Ayah Mira akhirnya memutuskan untuk menyelidiki boneka Liora. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Suatu sore,
Ia memperhatikan mata kaca boneka itu dengan senter. Di balik kilau dingin, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Bayangan wajah samar, seolah ada sosok lain yang bersembunyi di dalamnya. Mira semakin terikat dengan boneka itu. Ia mulai berbicara dengan Miora sepanjang hari, bahkan mengabaikan teman-temannya. Ketika ibunya mencoba mengambil boneka itu, Mira berteriak marah. "Jangan sentuh dia, Miora hanya ingin bersamaku." Malamnya, ayah Mira bermimpi buruk. Ia melihat boneka itu berjalan di lorong dengan mata merah menyala, lalu berbisik, "Kau tidak bisa memisahkan kami." Mira semakin terobsesi dengan boneka Liora. Ia menolak berpisah bahkan untuk sesaat. Ketika ibunya mencoba menyembunyikan boneka itu di lemari, Mira menangis histeris dan berkata, "Kalau Liora tidak ada, aku juga tidak mau ada." Ayah Mira yang semakin curiga mencoba membuang boneka itu ke gudang tua di belakang rumah. Namun, malam itu suara langkah kecil kembali terdengar di lorong. Ketika ia membuka pintu kamar Mira, boneka Liora sudah duduk di kursi seperti biasa, seolah tidak pernah dipindahkan. Keluarga mulai merasa terjebak. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan keanehan ini. Ibu Mira mulai bermimpi buruk, melihat boneka itu berdiri di ujung ranjang, menatapnya dengan mata merah menyala lalu berbisik, "Aku milik Mira, dan Mira milikku." Malam itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Jam dinding kembali berhenti tepat pukul 3 pagi. Mira terbangun. Kali ini bukan karena bisikan, melainkan suara pintu kamar yang terbuka perlahan. Ayah dan ibu bergegas masuk, namun tiba-tiba lampu kamar mati. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah kecil mengitari ranjang. Mira memeluk boneka Liora erat, sementara suara bisikan menyeramkan memenuhi ruangan. "Aku tidak pernah tidur. Aku tidak pernah pergi." Tiba-tiba kaca jendela pecah dengan sendirinya. Angin dingin berhembus masuk, membuat gaun boneka Liora berkibar. Mata kaca boneka itu menyala merah terang, dan wajah Mira tampak berubah. Senyumnya kosong, seolah itu bukan lagi dirinya. Ayah Mira mencoba merebut boneka itu dari pelukan putrinya, namun tubuhnya terdorong ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Ibu berteriak, namun suaranya tenggelam oleh tawa kecil yang bergema di seluruh ruangan. Malam itu, suasana rumah terasa benar-benar kacau. Lampu berkedip, pintu berderit, dan udara terasa semakin dingin. Mira duduk di ranjang sambil memeluk boneka Liora. Matanya kosong, seolah ia bukan lagi dirinya. Ayah dan ibu Mira berusaha mendekat, namun tiba-tiba seluruh ruangan dipenuhi suara bisikan yang bergema. "Aku tidak pernah tidur. Aku tidak pernah pergi. Aku adalah Liora." Bayangan samar seorang gadis kecil muncul di belakang boneka itu. Gaun putih lusuh, wajah pucat, dan mata kosong menatap langsung ke arah orang tua Mira. Sosok itu adalah arwah yang bersemayam di dalam boneka. Ayah Mira mencoba melawan dengan membaca doa, namun semakin keras ia berdoa, semakin kuat boneka itu bergerak. Kursi berguncang, jendela bergetar, dan Mira berteriak dengan suara yang bukan miliknya, "Kalian tidak bisa memisahkan kami." Setelah malam penuh teror, ayah dan ibu Mira memutuskan untuk mencari bantuan. Mereka mendatangi seorang tetua desa yang dikenal memahami hal-hal gaib. Tetua desa itu memperingatkan, boneka itu bukan sekedar benda. Ia adalah wadah arwah seorang anak yang mati tidak tenang. Untuk melepaskannya, harus dilakukan ritual pengusiran. Malam itu, mereka mencoba melakukan ritual sederhana di rumah. Membakar dupa, membaca doa, dan menaruh boneka Liora di dalam lingkaran garam. Mira menangis keras berusaha merebut boneka itu kembali. Saat doa semakin keras, boneka Liora bergetar. Matanya merah menyala, dan suara tawa kecil memenuhi ruangan. Tiba-tiba lingkaran garam pecah sendiri.
dan boneka itu melompat keluar, kembali ke pelukan Mira. Tetua desa hanya bisa berkata dengan wajah pucat, "Ritual ini gagal, arwahnya terlalu kuat." Setelah ritual gagal, keluarga Mira semakin putus asa. Mira semakin terikat dengan boneka Liora, seolah-olah ia tidak bisa hidup tanpanya. Ayah dan ibu Mira mulai mencari tahu asal-usul boneka itu. Mereka menemukan sebuah kotak kayu di gudang nenek. Di dalamnya terdapat foto seorang gadis kecil bergaun putih lusuh dengan tatapan kosong. Di belakang foto tertulis nama, Liora tahun 1947. Tetua desa menjelaskan bahwa Liora adalah seorang anak yang meninggal tragis di rumah nenek Mira puluhan tahun lalu. Arwahnya tidak pernah tenang, dan boneka itu menjadi wadah tempat ia bersemayam. Selama boneka itu ada, arwah Liora akan mencari teman, dan kini ia memilih Mira. Ayah dan ibu Mira sadar bahwa mereka harus menemukan cara lain, bukan sekadar ritual, melainkan menghadapi langsung arwah Liora. Setelah mengetahui asal-usul boneka dari foto lama, ayah dan ibu Mira menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror adalah dengan menghadapi arwah Liora secara langsung. Malam itu, mereka berkumpul di kamar Mira. Boneka Liora duduk di kursi, sementara Mira tertidur memeluknya. Ayah Mira berbicara dengan suara tegas, "Liora, kami tahu kau ada di sini. Kau bukan milik Mira. Kau harus pergi." Suasana kamar menjadi dingin. Lampu berkedip dan bayangan gadis kecil bergaun putih lusuh muncul di belakang boneka. Arwah Liora menatap mata mereka dengan mata kosong lalu berbisik, "Aku hanya ingin teman. Aku hanya ingin tidak sendirian." Ibu Mira dengan penuh keberanian mendekat dan berkata, "Kau sudah lama terjebak. Mira bukan milikmu. Kau harus tenang, Liora." Arwah itu tampak ragu. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak menyeramkan, tapi juga penuh kesedihan. Mira terbangun menatap boneka lalu berkata pelan, "Liora, aku bisa jadi temanmu, tapi kau harus tidur sekarang." Malam terakhir terasa sunyi. Mira duduk di ranjang, boneka Liora berada di pangkuannya. Ayah dan ibu Mira menatap putrinya dengan penuh harapan. Arwah Liora kembali muncul, berdiri di belakang boneka dengan wajah pucat dan mata kosong. Namun kali ini ia tidak menakutkan. Ia tampak seperti seorang anak kecil yang kesepian. Mira mendekat lalu berkata dengan suara lembut, "Liora, kau tidak sendirian. Aku menemanimu. Tapi sekarang kau harus tidur." Arwah itu menatap Mira lalu perlahan tersenyum samar. Mata boneka Liora meredup, tidak lagi berkilau merah. Bayangan gadis kecil itu memudar, seolah akhirnya menemukan ketenangan. Boneka Liora jatuh diam di lantai dan tidak bergerak. Mira menangis pelan sementara ayah dan ibu memeluknya erat. Namun, aku tidak pernah tidur. Sejak malam itu, boneka itu tidak pernah ditemukan lagi. Tapi di beberapa rumah sekitar, orang mulai mendengar suara langkah kecil di lorong mereka. Apakah boneka itu sudah memiliki korban baru?